Nah, selanjutnya mungkin Pak, Pak Pareto ini kan juga menulis buku nih Pak ya, aktif menulis Iya. buku di bidang investasi. Nah, yang Mm-mm. terkenal nih ada tiga buku ya, yang berjudul Street Investing dan juga mungkin The Fundamental Puzzle dan Behind Investing Ideas ya Pak ya. Nah, kira-kira boleh diceritakan sedikit nggak Pak, apa sih Pak isi dari buku-buku tersebut? Yang jelas karena saya itu kan kalau dalam investasi itu kalau lagi saya kan suka baca gitu ya, artinya saya coba praktekkan, terus kemudian saya tulis gitu. Saya biasa nulis. Saya kira kenapa nggak saya tulis di dalam satu buku gitu ya. Akhirnya jadi buku-buku sampai ya street investing itu mungkin yang sangat teknikal gitu ya. Saya tulis gitu ya. Artinya memang di situ mulai ada dari stock picking, cara Hmm. membandingkan perusahaan gitu ya. Terus kemudian kita lihat valuasinya seperti apa gitu ya, lumayan detail di situ ada. Terus kemudian saya kepikiran lagi gitu ya, ini zamannya kan udah berubah gitu. Terus uh, saya coba ini apa ya yang bisa saya buat sharing yang bisa dimengerti gitu ya, mudah dimengerti tapi ya dapatlah isinya gitu tetap. Akhirnya saya main di Instagram itu. Hmm. Saya bikin ilustrasi untuk saya gambarkan dalam ilustrasi gitu ya supaya karena ada banyak orang yang ternyata memang dia lebih suka lihat visual gitu secara visual gitu penjelasannya akhirnya saya Yeah. bikin dan akhirnya keluar yang buku terakhir yang investasi saham dalam ilustrasi itu karena memang itu Hmm. bukunya ilustrasi semua isinya mungkin tulisannya nggak banyak lah kira-kira gitu Iya. mas. Mm-mm. Iya, iya, menarik sekali ya Pak ya. Apalagi ngelihat postingan-postingan Pak Parita yang sebenarnya mudah dimengerti ya. Dari mungkin Mm. buku yang tebalnya ratusan halaman gitu ya. Pak Parita menyimpulkan gitu ya dengan diagram-diagram sehingga mudah dimengerti nih oleh para investor nih Pak Iya ya. iya. Iya, Mm-mm. iya. Nah, Tujuannya itu mung- memang. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, mungkin Pak terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab sama teman-teman investor. Nah, mungkin apakah ada saran nih Pak atau rekomendasi dari Pak Pareta untuk teman-teman investor di sini semua dalam menghadapi periode sell in May ini Pak? Ya, terlebih mungkin berdasarkan story walaupun jika kita tarik time frame waktu jangka panjang di mana dia masih positif, namun kalau kita melihat tren yang negatif sejak awal bulan Mei ini Pak ya, sampai saat ini sudah Mm. minus 2% nih. Nah, kira-kira ada nggak Pak pandangan atau mungkin saran ya untuk teman-teman investor di sini bagaimana sih menghadapi periode sell in May ini Pak? Oh, kalau saya lihatnya ya sebenarnya ini kan kita lihat momentum baliknya ISG itu dari tahun 2021 mulai bangkit ya, tapi belum kelihatan banyak ya waktu itu, tapi sudah mulai beberapa yang bangkit bisnisnya. 2022 kalau saya lihat masih berlanjut sebenarnya. Yang menarik itu kalau saya secara pribadi lihatnya itu, kalau trennya sekarang kalau investor itu gini, kalau pengen dividen gede gitu ya. Saya itu terus terang agak kaget juga waktu waktu surprise waktu dengar itu ya. Hmm. Ini aku cerita background dulu ya Mas ya. Ya. Hmm. Waktu saya selama invest gitu ya, dulu itu ada zamannya dividen itu 2-3% dianggap normal gitu ya. Sekarang 5% aja kadang-kadang ada yang bilang kecil ya. Dividen yield. Ya. Artinya memang ada kemungkinan memang overall memang harga saham itu relatif murah sebenarnya. Sehingga dividen yield jadi tinggi. Memang saya sempat ngecek sih, ya memang dari PI rata-ratanya di market itu memang relatif lebih rendah daripada biasanya gitu ya. Bahkan kalau lagi bullish banget dulu kan bisa sampai kita ketemu pernya ISG itu 18 kali gitu ya. Udah dekat-dekat 20 gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, mungkin sekitar berapa ya? 13. Saya nggak update lagi, tapi kayaknya nggak terlalu tinggi deh. Nah, Ya, around kemudian ya. ketemu Mei ini, yang Mei ini Hmm. turunnya lumayan dalam. Tapi kalau kita perhatikan, itu memang banyak yang saham komo yang lumayan ya, turun ya, saya lihat memang. Karena Ya. memang harganya dari komoditas udah mulai melandai juga gitu. Di sisi lain kalau kita lihat itu sebenarnya ada saham-saham yang lumayan bagus yang malah justru naik di bulan Mei ini gitu sebenarnya. Dan itu bukan saham biasa, saham yang fundamentalnya lumayan bagus lah. Artinya, jadi kalau sebagai investor itu makanya kalau saya perhatikan itu jangan lihat cuma marketnya gitu ya. Karena bisa aja market itu turun atau naik itu ya karena sektor tertentu aja yang mungkin dia dominan di sana besar.
bisa juga overall memang naik turun. Jadi artinya kalau saya sebagai investor nggak ya pasti ya memperhatikan, tapi saya lebih cenderung untuk lihat memang bisnisnya memang bagus atau enggak, gitu aja. Itu lebih lebih baik kita sebagai investor fokus di situ buat teman-teman. Jangan terlalu fokus ke marketnya aja gitu loh. Itu kira-kira gitu, Mas Marta. Ya, ya berarti kita harusnya lebih fokus pada bisnisnya ya Pak ya dan fundamentalnya ya, jangan Hmm, terlalu fokus ya, pada marketnya ya. Kalau misalnya ngikutin ya, market yang naik turun, yang cenderung aktif setiap harinya, mungkin bisa mm, terkena psikologi ya Pak ya. Nah iya itu betul. juga mempengaruhi apa namanya gaya investasi kita dan berdampak juga ya Pak ya pada Iya, portofolio investasi kita. Baik, terima kasih mm, Pak Parita atas diskusinya. Saya yakin mungkin pengalaman Pak Parita ini tentu akan bermanfaat ya bagi teman-teman semua di sini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan untuk pertanyaannya mungkin selanjutnya ya, sesi selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bersama teman-teman breeders nih Pak ya. Silakan mungkin teman-teman jika ada pertanyaan kepada Pak Parita bisa drop di kolom komentar ya, dan saya akan pilih mungkin 3 pertanyaan terbaik ya yang berhak mendapatkan kesempatan untuk menang giveaway saldo RDN ya sebesar Rp100.000. Nah, coba kita cek dulu ya Pak ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk. iya. Udah masuk tadi. Saya Oke, cuman nggak merhatikan apa aja tadi pertanyaan. ya ini udah masuk beberapa. Coba kita, nah ini menarik mungkin Pak. Ada pertanyaan dari Koko Giovanni nih Pak. Nah, bagaimana Mm-mm. tanggapannya tentang emiten dengan laba bersih yang besar, namun dia tidak membagikan dividen nih Pak di tahun ini mungkin? Oh, Gimana tuh Pak? gini, dividen itu sebenarnya kan policy dari perusahaan ya, dari manajemen gitu ya, akan dibagikan atau tidak. Dan itu kalau saya sebagai investor itu kan clearly kalau lihat perusahaan untung, itu kan dia kan pilihannya ada beberapa ya. Dia akan bagikan itu sebagai dividen pertama, sebagian ya mungkin, Hmm. atau mungkin dia bisa juga tidak membagikan dividen karena ada alasan lain. Misalkan, oh, saya mau bayar utang dulu karena utangnya masih gede, saya pengen ngurangi utang. Yang kedua, mungkin oke, saya mau ekspansi, ada peluang besar di depan. Daripada saya harus ngutang atau mungkin malah right issue gitu ya. Itu kan mintain duit investor lagi, artinya kok right issue kan. Iya. Mending saya pakai dana internal dong, ada dari Hmm. hasil operasional, bisa aja. Jadi memang kadangkala ada waktu kita harus gini, kita harus tahu alasannya kenapa perusahaan tidak membagikan dividen, alasan khusus. Kalau di Indonesia mungkin mungkin banyak yang mungkin berpikir ya secara umum mikir itu dividen itu bukti kalau memang dia beneran untung loh, artinya duitnya ada gitu ya. Ya itu memang satu sisi ya. Yang sisi yang lain ya kalau selama dia masih memang plannya jelas, dia akan digunakan untuk apa gitu ya. Laba yang nggak dibagikan sebagai dividen itu saya sih nggak ada masalah. Kira-kira gitu Mas Marta. Iya, iya. Jadi apa namanya ada emiten-emiten yang memang tidak membagikan dividen karena memang dia Mm-mm. ingin ekspansi gitu ya atau menahan labanya untuk Iya. ekspansi ke depannya dan itu Mm-mm. sah-sah aja wajar gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang memang rutin membagikan dividen agar investor itu tetap apa namanya setia ya dengan Ya, perusahaan tersebut ya Pak ya. Jadi ya ya, tergantung teman-teman semua gitu ya. Kalau misalnya teman-teman adalah dividen hunter ya mungkin teman-teman mencari saham-saham yang sering membagikan dividen gitu ya. Ada ya. juga apa daftar atau indeksnya ya Pak ya. Apa Mm-mm. IDX High high dividend. dividend. Nah, di situ mungkin teman-teman Mm. bisa ikuti ya saham-saham tersebut. Namun kalau misalnya teman-teman ingin mencari growth ya atau value investing tadi seperti Pak Paraita ya mungkin cari saham-saham yang memang dia akan berekspansi besar-besaran mungkin ke depan ya tanpa membagikan dividen terlebih Mm. dahulu mungkin di tahun ini gitu ya Pak. Baik, luar Ya. biasa Pak Parita jawabannya. Mm-mm. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Dan yang kedua, mungkin ini ada lagi Pak pertanyaan dari Anugrah MH Sitorus nih Pak ya. Mm. Eh, nah,
gimana sih cara menghindari FOMO nih Pak dalam aktivitas trading atau investing pada dunia saham? Ini menarik nih Ya, pertanyaannya Pak. itu sebenarnya kembali memang ya persiapan kita gitu. Kalau kita siap, artinya kalau kita sebelum ya mungkin hampir sama kayak trading juga ya, kalau kita dalam konteks investasi itu persiapan kita gimana? Artinya kita udah belajar, udah kerjain PR belum tentang saham itu. Kita udah tahu benar nggak? Nanti dan kemudian selanjutnya kalau seandainya setelah kita beli kalau harganya ke A, ke B, naik turun atau gimana, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah beli lagi atau memang kalau memang ternyata dia turun karena fundamentalnya turun, kita cut loss, itu kita harus tahu. Artinya kalau FOMO itu ya kemungkinan ya karena kurang persiapan ya, itu kan greed sebenarnya. Eh, Iya, ya bisa dibilang ya serakah gitu. Waduh, pengen ketinggalan nih, padahal dia nggak tahu tuh sama apaan kadang-kadang gitu kan. Itu kan artinya nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan, mestinya iya, seandainya pun dia ikut ya, ini ya, katakanlah kayak saya ini. Ya misalkan dalam satu kesempatan gitu saya lihat gitu ya ini bagus loh tiba-tiba kok sahamnya naik duluan ya tapi ya saya beli juga gitu karena saya tahu memang dia memang bagus gitu dan naik itu wajar gitu itu bukan FOMO kalau seperti itu udah ada persiapannya jadi bisa aja kita ngikutin saham yang sama ya tiba-tiba lagi naik sekarang gitu tapi dengan alasan yang berbeda yang satu mungkin bisa aja persiapan ya kalau naik ya sudah waktu yang naik ya saya beli aja gitu mungkin saya average up gitu ya tapi ada juga yang nggak pakai persiapan asal beli aja nah itu yang bahaya kalau FOMO seperti yang dimaksud FOMO itu seperti itu bahaya kita nggak tahu apa yang kita beli karena itu sih mas iya, iya. Pokoknya jangan FOMO ya Pak ya, fear of missing out persiapannya ya. yang diperbaiki kalau saya saran kenapa tadi kan tadi dibilang gimana nggak FOMO ya persiapan akan mempengaruhi emosi kita mental kita Iya, saat invest iya, atau trading itu sih iya. Ya, ya, betul Pak, betul banget ya. Jadi persiapan itu nomor satu ya, sehingga teman-teman punya alasan juga ya, yang cukup kuat untuk hmm. membeli sebuah saham tersebut. Jadi nggak ikut-ikutan teman atau mungkin mengikuti market yang sudah mulai rebound ya. Hmm. Mungkin nanti di periode November rebound teman-teman ikut-ikutan ya. Jadi kembali lagi Amin. ke ini ya Pak ya, ke apa kita analisis lagi lebih dalam bagaimana sih proses bisnisnya ya, bagaimana sih fundamentalnya gitu ya Pak ya. Jadi nggak asal kita Hmm. beli saham tersebut gitu Pak. Hmm. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dan juga Hmm. menarik nih Pak dari Pak Hendri Suprapto nih. Nah, kira-kira apa nih Pak saham-saham yang bakal melejit menurut Pak Rahita ketika nanti suasana pemilu ke depan nih Pak. Ini kan mau Wah, menjelang pemilu. pemilu nih Pak, udah rame nih Pak. Nah, kira-kira yang mungkin relate dengan model bisnis daripada saat momen pemilu itu apa Pak? Eh, aku nggak terlalu kalau soal itu aku terus terang ya nggak terlalu banyak kepikiran ya. Itu momentum soalnya memang. Ya memang Mbak bisa kadang memang bisa ya harus diakui lah kadang memang ada pergerakannya tertentu karena memang dia asosiasi dengan grup apa gitu kan yang mungkin masuk di dalam politik gitu ya terkait sama pemilu bisa aja gitu ya. Menurut saya sih kalau saya pribadi sih nggak terlalu kayak gitu ya. Tapi kalau Iya, dibilang bahwa sekarang yang lagi kelihatan lagi lumayan bangkit gitu ya kalau kita bisa lihat ada beberapa ya bank pasti kan gila-gilaan ya, akhir-akhir ini bank ya labanya itu wah luar biasa kaget saya itu iya, kayak bank BUMN tuh yang Big Four juga itu bisa segede itu ya artinya gitu kenaikannya kaget juga saya ya iya, itu kelihatan juga sih di harga sahamnya juga ya pada naik gitu ya bahkan mulai dari tahun lalu tuh kayaknya nggak cuma sekarang terus iya, kemudian iya, kalau dari ini aku kalau yang pemilu tadi kira-kira jawabanku ya kira-kira gitu ya karena saya nggak terlalu anu di situ ya Pak Fauzan. Tapi iya, kalau yang sekarang yang kelihatan itu yang saya lihat ada beberapa di consumer goods itu lumayan bagus. Terus kemudian iya, properti ada beberapa yang oke gitu ya. Udah mulai belum semua yang pasti karena ekonomi kita juga belum sepenuhnya pulih masih dalam tahap ke sana dan moga-moga tetap terus pulih ya balik lagi normal gitu amin, benar-benar amin, normal amin, amin, karena frekuensi itu yang kayak soalnya saya agak anu juga ya mungkin banyak yang anu sih udah mulai aduh kok saham kok gini-gini banget sih ya gitu ya susah banget gitu ya cari untung di saham kan banyak yang kayak gitu akhir-akhir ini saya karena ya memang
lagi masa transisi, tapi memang udah kelihatan tadi beberapa sektor di sana saya lihat itu memang udah mulai membaik gitu ya. Terus yang kayak otomotif juga udah rata-rata oh, oke ini. Ya itu kan Mm-mm. kalau saya sih gara-gara lihat di lapangan juga ya. Kalau saya lihat misalkan oh ini oh mallnya udah mulai rame ya gitu artinya Mm-mm. ya. Yang retail yang ini yang rame yang ini gitu Mm-mm. katakanlah apa aja yang di sana. Kemudian kalau lihat mungkin kalau saya lihat di bengkel gitu, udah lihat dari beberapa berapa bulan 6 bulan yang lalu atau hampir hampir setahun lalu ya. Saya lihat tuh bengkel tuh rame gitu kan. Oh ada something. Mm-mm. Terus kemudian tambah lama jalanan tambah macet ya. Itu kan sudah anu ya kayak apa istilahnya clue awal gitu loh. Oh, mungkin otomotif kali ya. Terus saya coba lihat laporan keuangan ya kayak gitu. Dan kelihatan akhirnya memang kelihatan mulai naik sekarang. Tapi ya kalau ke depannya lagi, kalau sampai pemilu kan kita nggak tahu ya nanti kondisinya bakal seperti gimana gitu ya. Mm-mm. Ya saran saya sih eh, ya tetap aja stick, jangan berubah-berubah plan lah. Strategi itu ya itu aja gitu ya. Kalau memang seandainya mau ikut yang emiten yang terkait sama pemilu, ya terserah silakan. Saya sendiri sih nggak terlalu fokus ke sana gitu. Itu aja. Yang pasti Ya, sediakan cash lah yang pasti. ya, Itu. Kalau kita nggak pernah tahu kesempatan itu kapan datangnya. Ya, gitu ya, ya. kira-kira. Ya, jadi kalau boleh saya rangkum tadi, jadi Pak Parita tidak ada apa namanya saham-saham tertentu gitu ya teman-teman ya terkait momen pemilu nanti, tapi tadi sudah mulai di-spill juga nih, kayak misalnya tadi sektor-sektor otomotif ya yang mungkin mulai ramai, sektor consumer goods ya yang sudah mulai pulih dan juga mall yang sudah mulai ramai ya Pak ya. Jadi Iya, itu mungkin teman-teman bisa lirik bedah lagi ya, cek lagi gimana iya, laporan keuangannya, gimana model bisnisnya ya, bagaimana iya, valuasinya, barulah nanti teman-teman punya fondasi yang kuat ya untuk investasi di sana. Begitu. iya. Baik, terima kasih Pak Parita. Baik, buat teman-teman yang pertanyaannya tadi sudah disebutkan, selamat ya, ada 3 dari pertanyaan yang sudah disebutkan. Kalian mendapatkan saldo RDN sebesar 100.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang, dan untuk informasi lebih detailnya mungkin akan dihubungi oleh teman-teman Bridge ya, teman-teman semua. Baik, selanjutnya saya akan memberikan giveaway yang kedua ya, kategori kedua kepada 2 orang pemenang nih ya, masing-masing juga saldo RDN Rp100.000 yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah ini pertanyaannya cukup mudah ya, dan kita juga sudah banyak ngobrol tadi ya di sini. Nah siap-siap teman-teman ya. Yang pertama pertanyaan adalah apa topik acara IG Live kita pada sore hari ini teman-teman? Nah teman-teman langsung aja jawab ya. Nomor 1 apa jawabannya? Topik acara IG Live kita pada sore hari ini. Lalu yang kedua adalah apa username dari BRI Dana Reksa Sekuritas? Ya. Apa username IG? Apa username IG dari BRI Dana Reksa Sekuritas? Ya. Jadi teman-teman bisa jawab di kolom komen. Nomor 1 jawabannya apa gitu ya. Nomor 2 jawabannya apa. Yang tercepat dan yang benar itu yang berhak menjadi pemenang. Oke, sepertinya sudah ada ya yang menjawab. Oke, kita sudah menemukan pemenangnya. Nah, selamat buat teman-teman yang sudah menang ya, 2 orang tadi yang sudah terpilih dan jawabannya paling benar dan paling cepat. Nanti akan dihubungi oleh tim dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Baik, tidak terasa ya Pak Parita, kita sudah mungkin kurang lebih sejam lebih nih Pak ngobrol ya, dan juga bagi-bagi hadiah juga. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada closing statement Pak, atau mungkin pesan-pesan nih untuk teman-teman investor semua di sini, supaya nanti investasi di pasar modalnya lebih baik ke depannya Pak. Silahkan. Ya, mungkin kalau buat teman-teman, kalau yang terutama yang masih baru ya, kan saya lihat kan memang banyak sekali ya nasabah, teman-teman baru, investor baru di sini lah, kalau di pasar modal. Yang pasti ya tetap semangat lah, karena memang selama beberapa tahun ini kita lihat memang ISG memang ya mungkin returnnya lagi dalam fase yang kurang bagus gitu ya, bukan. Tapi yang saya percaya kalau kita memang mau belajar, kita bisa investasi dengan baik, itu mestinya hasilnya akan bagus juga, bagaimanapun juga market. Itu kira-kira.
Gitu, Mas Yul. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Paraita